Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basikat Kajubata, Arus. Izin ulangan diri, nama Praja Muda Tio Wijayanto, NPP 330985, asal pendaftaran Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dari Institut Pemerintahan Luar Negeri, Kampus Kalimantan Barat. Jadi dalam video kali ini saya akan bahas tentang apa itu pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik itu perlu dibahas? Alasannya adalah di era globalisasi ini sudah tentu pemerintah selaku stakeholder yang ada di suatu negara harus memerlukan yang namanya pelayanan publik. Hal itu sesuai dengan tujuan dari negara, yaitu mensejahterakan masyarakat. Sehingga hal itu perlu diperhatikan dalam pelayanan publik itu sendiri. So, tanpa perlu berlama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dengan peran perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mungkin saya rasa untuk jasa dan pelayanan administratif itu sudah jelas. Tapi barang di sini itu bukanlah sesuatu yang diperdagangkan sehari-hari atau diperjualbelikan sehari-hari. Tapi barang di sini itu adalah barang publik yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 ini tentang pelayanan publik itu sendiri lebih diperhatikan lagi dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu. Dalam pelayanan publik tentunya ada beberapa hal yang perlu dijadikan standar minimal, sehingga itu munculnya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Apa itu standar pelayanan minimal? SPM singkatannya adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Artinya setiap warga negara itu wajib memiliki SPM ini atau standar pelayanan minimal ini. Standar pelayanan minimal ini dibagi dalam 6, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang atau disingkat PUPR, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan yang terakhir adalah sosial. Dalam pelayanan publik itu sendiri juga terkenal beberapa jenis yang cukup terkenal, dan salah satu yang paling terkenal dan sedang digunakan oleh sekarang adalah New Public Service atau disebut oleh NPS. Kenapa disebut sebagai New Public Service? Karena ini didasarkan pada adanya era globalisasi yang terus berkembang sehingga munculnya pedoman-pedoman baru atau prinsip-prinsip baru terhadap pelayanan publik itu sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apa itu New Public Service? New Public Service atau NPS adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah dalam NPS ini adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terus apa kelebihan? Kelebihan dari NPS ini adalah yang pertama, membangun koalisi dan agensi publik, non-profit, dan swasta. Dan yang kedua adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah berlandaskan demokrasi. Dari penjelasan ketiga kelebihan itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya NPS ini adalah suatu hal yang diperlukan untuk maju dalam birokrasi. Sebab kenapa? Sebab dalam hal ini lebih menyuarakan adalah demokrasi atau dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga dalam pembahasannya pastinya memerlukan rakyat yang itu serta kelompok-kelompok swasta lainnya. Terus apa kekurangannya? Kekurangannya itu ada dua hal yang mendasar, yaitu NPS ini terlalu mensimplifikasikan peran dari pemerintah dalam aspek pelayanan publik. Serta yang kedua adalah prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikorekkan lagi. Mengapa saya bilang hal itu sebagai kekurangan? Sebab dalam NPS itu sendiri peran dari pemerintah itu
diminimaliskan. Dia itu hanya sebagai kolaborasi yang melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang ada, sehingga hal ini sangat meminimaliskan. Di satu sisi memang dibilang NPS itu adalah suatu hal yang sangat bagus karena dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat atau demokrasi. Tetapi pada titik kekurangannya yaitu pemerintah itu dalam artian dia hanya tugas mengkolaborasikan, yang mana tugas-tugas lain itu diserahkan di luar dari organisasi pemerintahan, yaitu ke swasta dan ke masyarakat, sehingga adanya beberapa tindak-tindak kecurangan di dalamnya. Bukan kecurangan juga sih, yang ada itu maksudnya adalah tindak yang berdasarkan atas ketidaktahuan atau keserahan dari para stakeholder tersebut. Jadi, apa kesimpulan dari pembahasan video ini? Kesimpulannya adalah di era globalisasi yang sangat berkembang pesat ini, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pelayanan publik itu sendiri, dan hal itu ditunjukkan melalui munculnya peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sendiri, PP atau pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta yang terakhir adalah PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, yang mana hal itu ditetapkan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakatnya. Sebab pelayanan minimal itu pun perlu diperhatikan, oleh karena setiap individu, setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia ini tentunya harus memiliki hak untuk hidup dan harus mampu disejahterakan oleh negara, yang mana merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Yang terakhir adalah tentang adanya muncul jenis pelayanan publik itu sendiri atau model barunya disebut sebagai New Public Service, yang mana hal ini adalah suatu hal gaya baru, pelayanan publik gaya baru yang mencetuskan prinsip birokrasi dan demokrasi. Meskipun kekurangannya adalah kurangnya peran pemerintah dalam hal tersebut, tapi hal itu tidak ada, bagi saya hal itu tidak ada pengaruhnya. Sebab kenapa? Sebab pada dasarnya kita ini dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.